kami tidak punya kakak menteri, kami tidak punya pengusaha orang kaya, kami hanya punya dua, Tuhan dan bapak-bapak semua. Jadi kalau kami menang, Tuhan mentakdirkan kami menang. Berarti yang menang adalah rakyat Sulawesi Selatan. Yang kedua, saya dengan Pak Dhani itu berpikir salah satu masalah terbesar di Sulawesi Selatan ini, bahkan di Indonesia, itu adalah sektor pendidikan. Saya sudah sepakat dengan Pak Dhani, tidak boleh ada anak satupun di Sulawesi Selatan tidak sekolah hanya karena kekurangan biaya, hanya karena tidak ada sekolah, tidak boleh. Dan Pak Dhani itu di Makassar sudah membuktikan tidak boleh ada anak-anak SD dan SMP itu tidak bersekolah, itu hanya gara-gara biaya, gara-gara sonasi, gara-gara apa. Kan ini problem pendidikan ini kadang-kadang juga soal sonasi. Jadi ada skema, mungkin juga bisa masukkan Pak Dhani sebutkan. Islamuddin nanti ke depan kalau terpilih, kalau takdir datang, itu nanti ini ada teman-teman DPR. Jadi di Makassar itu ada perda yang dibuat itu soal pendidikan. Jadi ada satu adalah jalur sonasi, dua adalah jalur prestasi. Yang ketiga, Makassar itu membuat jalur diskresi, pastikan masuk sekolah. Itu memang karena ini persoalan kita juga adalah persoalan sumber daya manusia yang seringkali kita abaikan. Yang ketiga, saya juga dengan Pak Dhani itu berpikir bagaimana selama ini skema pembangunan itu selalu mulai dari kota. Sementara jadi mohon maaf bapak-bapak semua di sini adalah orang kota. Kalau saya dengan Pak Dhani itu harus kerja paralel, harus mulai dari kota dan mulai dari desa. Desa ini bapak-bapak, kalau kita tidak mulai juga dari desa, itu akan menjadi beban sebenarnya karena urbanisasi kemana-mana ke kota. Dan biasanya kalau urbanisasi tidak disertai dengan skill, itu akhirnya menjadi dulu di kota. Nah sekarang saya punya target, saya dengan Pak Dhani punya target bagaimana menjadikan desa-desa ini juga bisa menjadi desa mandiri. Karena di selatan ini tidak ada desa mandiri. Padahal sumber daya yang dimiliki oleh desa tidak sedikit itu sebenarnya sangat kaya. Saya bilang sama Pak Dhani, dan Pak Dhani juga bilang sama saya, kalau Pak Dhani bilang begini, Sulawesi Selatan ini sebenarnya kaya raya Pak Ketua. Saya bilang Tuhan ini lagi bahagia ketika menciptakan Sulawesi Selatan. Semua tersedia Pak. Kita dulu dijajah sama Belanda itu karena apa? Karena rempah-rempah kan, karena hasil alam. Tapi kenapa ini tidak bisa dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat? Itu artinya selama ini mungkin ada mismanagement, ada salah di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. Jadi target kita adalah membangun desa. Bagaimana caranya? Suka tidak suka harus kita membuat skema bagaimana membantu desa. Jadi kami di tim dia itu punya skema membantu desa itu minimal itu 200 juta semua desa di Sulawesi Selatan. Tugasnya apa? Tugasnya nanti adalah bagaimana mencoba merumuskan itu semua pemetaan potensi setiap desa. Bagaimana caranya didorong menjadi mandiri? Kami akan merekrut, kalau kita total itu sekitar 13.000 anak-anak, itu kita akan latih berdasarkan potensi setiap desa. Ini anak-anak muda kita, daripada dia menghabiskan waktunya main game, umur produktif 25 sampai 30 tahun, kita akan latih. Dan Pak Dhani sudah membuktikan di Makassar ini sudah 3 tahun dia dikirim anak ke Singapura. Singapura itu berkembang bukan karena pendidikan formal, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tapi hampir berimbang antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, pendidikan keahlian. Keahliannya nanti ini kita sesuaikan dengan potensi-potensi desa. Bahkan saya bilang sama Pak Dhani, itu kalau gitu jadi, dan kemudian kita akan membuat BLK, balai latihan kerja di setiap kecamatan. Supaya apa? Supaya anak-anak ini produktif. Nah luar biasa sumber daya kita sebenarnya, tapi tidak pernah terkelola dengan baik. Kalau hanya berpikir terus hanya untuk satu sektor, bagaimana caranya? Maka saya bilang, saya sepakat dengan Pak Dhani, kita harus membangun
Sulawesi Selatan kita ini, kalau kita terpilih kita ini gubernur Sulawesi Selatan, bukan hanya gubernur satu kabupaten, bukan hanya gubernur satu kecamatan, bahkan bukan hanya gubernur satu desa. Karena kenyataannya ada orang ini yang dibangun hanya desanya sekali dan sekitarnya. Ya, kita ini berpikir bukan hanya kepentingan kita kepentingan masa depan. Kita harus meninggalkan wasilah, kita meninggalkan apa istilahnya warisan sesuatu yang baik sebenarnya. Makanya saya tanya, saya beritahu sebenarnya anggota DPR, kalau kau tidak bekerja dengan maksimal, kau tidak melayani masyarakat, untuk apa jadi anggota DPR? Ini jabatan beginian jadi 5 tahun. Ya kan, setelah Anda jadi anggota DPR, Dega pada cerita ke masyarakat waktunya nasa anggota DPR Dega kan, ya dan mau main IB ada yang lebih balas, dia lebih seru untuk nasa itu nanti. Itu apa sih? Tapi bagaimana ketika kita selesai jadi anggota DPR, orang cerita, waktu jadi anggota DPR kau alih-alih kasih latihan yang baik. Karena itu sebenarnya tidak hidup ini sementara, dunia ini sementara. Kalau hanya sekadar untuk sekadar gagah-gagahan, jabatan, itu apa sebenarnya? Makanya waktu beliau menghadap, satu kali menghadap, ya itu juga 15 menit. Saya tanya beliau visinya, berani nggak untuk memperbaiki bodi? Oh berani Pak Ketua. Oke. Saya minta KTP-nya, KTP beliau. Ini 2-3 jam kemudian saya sudah kirimkan rekomendasi. Iya, karena kenapa bos? Saya ini kurang lebih 25 tahun jadi aktivis LSM. Saya ini pernah jadi kurator LSM sesuatu. Saya pernah memimpin proyek terbesar USAID itu 8 tahun. Proyek pendidikan namanya Decentralized Education. Ketika isu soal kota kosong Provinsi Sulawesi Selatan itu kan ada banyak akademisi, profesor, tokoh-tokoh WA sama saya, Pak Ketua, selamatkan demokrasi Sulawesi Selatan. Saya bilang kenapa? Dia bilang Sulawesi Selatan ini menjadi tokoh, terlalu banyak orang Sulawesi menjadi tokoh nasional. Alangkah ganjilnya kalau orang lawan kertas kota kosong. Untuk apa? Kita butuh ruang, kita buka ruang, kemudian masyarakat bebas memilih. Karena semua konsekuensi dari pilihan kembali ke masyarakat. Jangan orang lawan kertas lah Pak Ketua. Dan Anda tahu, Bapak-bapak tahu, kalau soal uang sudah selesai saya. Ya kan? Disebabkan semua orang tahu kan? Nah saya ini ketua partai, saya ketua Sulawesi Selatan, 8 anggota DPR provinsi. Dapat pimpinan wakil ketua sekarang. Saya pernah ditanya salah satu calon bupati Bone, namanya apa lagi namanya? Siapa murid? Ya, Nadi Asma. Saya ditanya, Pak Ketua, karena sebelum beliau ketemu sama saya ketemu Nadi Asma. Pak Ketua apa resepnya itu? Saya kenapa ini? Kenapa bisa mani kaneran na megalan atau retu? Nah, degaga kesogina, degaga pejabatnya, ya. Maka dekat pemelatala sampai. Dan saya itu memang selalu berkata teman-teman, politik itu ada berdaulat. Kalau mau tidak bisa sampaikan kepada masyarakat, kemampuan saya hanya sebatas itu. Jadi harus ada pertanggungjawaban akuntabilitas kepada masyarakat. Karena tidak bisa Pak, masyarakat ini harus terus diedukasi sebenarnya. Karena kenapa? Kita juga ini anggota DPR, kita juga ini pemimpin, dan bukan juga ternyata di penggadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Kita juga punya keterbatasan. Tapi kalau kita berdialog, kita membuka ruang, kita bisa cari jalan keluar bersama-sama.
Apalagi situasi sekarang, beliau tahu betul ada namanya kewenangan kabupaten, ada namanya kewenangan provinsi, ada namanya kewenangan pusat. Jadi kalau misalnya masyarakat mendesak, padahal itu kewenangan pusat, bagaimana caranya? Sila dan dinasan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.